Kasih yang ketiga adalah secara spiritual, secara roh. Sadari bahwa kita semua ini dari sumber yang sama. Masing-masing kita adalah percikan dari energi Tuhan, percikan dari energi ilahi. Berarti apa? Kita dari sumber yang sama. Kenyataannya saling menyerang, saling menganggap dia yang paling benar, yang lain salah, menganggap yang golongannya yang paling suci, yang paling baik, yang berhak mendapat surganya, yang lain tidak dapat. Padahal kita dari sumber yang sama. Nah, kasih yang tidak membeda-bedakan secara spirit, ya, kasih yang tidak membeda-bedakan secara keyakinan. Karena kita di hadapan Tuhan ternyata sama. Maka saya melihat manusia itu pribadi utuh, bukan karena golongan, bukan karena agamanya, bukan karena keyakinannya, menjadi pribadi seutuhnya. Itulah yang selama ini saya lihat gitu. Maka Bapak sekalian, di tempat kami ya, Nusantara Group, ini kita sedang gerakannya apa? Membangun rumah cinta Nusantara. Ini masing-masing kota nanti ya, ini gerakannya sudah mulai, adalah rumah cinta Nusantara. Cinta yang totalitas tadi. Ya, cinta yang melihat manusia itu seutuhnya. Karena apa? Di situ pun ada Tuhan di sana. Ya, di dalam setiap pribadi kita itu ada Tuhan gitu. Jadi yang kita lihat apa? Energi yang sama tadi, sumber yang sama, asal yang sama tadi. Maka ketika saya mau menyakiti orang, Bapak sekalian, saya sering diperingatkan, aku pun ada di dalam diri orang itu. Kalau kita nyakiti sesama kita, berarti sama dengan kita menyakiti siapa? Tuhan. Karena masing-masing kita adalah bagian dari percikannya Tuhan tadi. Dari sumber yang sama kok. Gitu. Nah, kalau kita sudah cinta tadi ya, melayani total, cinta maksimal, cinta totalitas terhadap tiga hal tadi ya. Memandang fisik orang dengan penuh kasih ya, kasihnya totalitas, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kemudian memandang orang sama, tidak peduli apa golongannya, keyakinannya. Ya, inilah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentuk, Bapak sekalian. Maka dijabarkan ya, lambang negara kita itu adalah Pancasila. Nah, sayangnya makanya kita rubah ya, budayanya kita rubah. Selama ini banyak orang cuma menghafal Pancasila. Kalau menghafal itu di mana? Di sini, di kepala. Tidak sampai masuk ke hati. Maka banyak orang cuma hafal tetapi tidak bisa menghayati. Coba nanti kalau dihayati Bapak sekalian ya, kita bisa menangis nanti. Ya, kita bisa menangis. Maka nanti di terakhir saya akan pimpin untuk bagaimana menghayati Pancasila, bukan menghafal. Kalau menghafal saya yakin semuanya hafal, tetapi menghayati belum tentu. Oke ya, saya ajarkan dulu tentang Pancasila ya. Yang pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Angkat tanganmu, taruh di dada sebelah kiri. Ya. Katakan begini, aku adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua Bapak sekalian, kita semua adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau selama ini kan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, cuma masuk di sini, tapi tidak pernah meresap sampai sanubari kita. Ya, bahwa kita ini adalah Pancasila itu. Maka mulai rasakan, Tuhan terima kasih, aku adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, selama ini kita terpecah-pecah dengan banyaknya doktrin-doktrin keagamaan. Kita terpecah-pecah dengan banyaknya paham-paham
keagamaan. Tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Karena banyak kita mengalami ketuhanan yang berdasarkan paham-paham tadi. Ketuhanan yang berdasarkan golongan-golongan tadi. Saya masih sering mendengar dan melihat laporan Bapak sekalian ya. Sebagian agama tertentu tidak boleh mendirikan rumah ibadahnya. Karena ternyata banyak orang belum memahami tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bicara ketuhanan yang Maha Esa, siapapun itu berhak untuk membangun rumah ibadah. Siapapun berhak untuk menyembah Tuhannya tanpa ada campur tangan pihak lain. Nah, selama ini ternyata Pancasila belum menjadi darah daging kita. Karena ternyata belum menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bapak sekalian, kalau secara keyakinan saya itu Nasrani. Tetapi semua rumah ibadah apapun bentuknya, kalau itu rumah ibadah dan datang minta bantuan ke saya, pasti saya bantu. Karena saya nggak pernah beda-bedakan. Asal itu rumah ibadah apapun bentuknya, pasti saya bantu. Dan kalau mau tahu bocoran ya, ini bukan untuk ini pelajaran ya, bukan untuk pamer, bukan. Ini pelajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa tadi. Justru yang paling saya bantu rumah ibadah yang mana? Saudara-saudara Muslim yang paling saya bantu, yang paling banyak saya bantu. Ini kegiatan aksi sosial, salah satunya besok di mana Bu ini, yang pondok TPA ya, TPA di Beringin. Ada pondok TPA, kita belikan Al-Quran dan buku Iqra. Karena pas saya melihat manusia itu sudah seutuhnya. Bukan agamanya, tapi bagaimana banyak orang bisa mengenal Tuhannya masing-masing. Nah, dengan apa? Ketika sudah mengenal, ya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalau di saudara Muslim ada kata-kata hablu minallah, hablu minannas. Ya buktikan bahwa kamu itu sudah mengenal Tuhanmu. Buktinya di mana? Di praktek dalam kehidupan. Jangan ngaku dekat dengan Tuhan, tetapi praktek dalam kehidupannya masih sering mengkafir-kafirkan yang lain, mengotak-ngotakkan yang lain, menghakimi yang lain, menghambat saudara-saudara yang lain ketika mereka mau beribadah. Berarti ini belum minallah, belum ini. Nah. Kita belum bisa menjadi rahmatil alamin, rahmat bagi semuanya. Karena rahmatnya banyak orang itu masih terbatas ternyata. Nah, ini kalau kita mau Nusantara Jaya, ya, bangsa yang besar, ya dimulai dari tadi. Pancasila itu sudah sangat luar biasa. Ya, tapi prakteknya ternyata belum semuanya mempraktekkan Pancasila itu. Ya, belum menjadi darah daging, masih sebatas di logika. Maka mulai hari ini ya, Pancasila ayo masukkan dalam hati. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Aku adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah perwujudan Tuhan di dalam kehidupan ini, Bapak sekalian. Ya, percuma kita mengaku punya hubungan baik dengan Tuhan, tetapi dalam kehidupan keseharian justru kita tidak mencerminkan wajahnya Tuhan gitu. Ya, kita tidak mencerminkan wajahnya Tuhan. Karena apa? Dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, sakit hati, ya, kepahitan, dan anda-andanya. Itu yang membuat wajah Tuhan menjadi rusak. Pada kita masing-masing ini adalah apa? Sebagai perwakilan dari wujud Tuhan yang sebenarnya. Jadi orang ketemu kita tuh, waduh, terima kasih, aku merasakan kasih-Mu, aku merasakan kebaikan-Mu, aku merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan-Mu. Kan kehidupan jadi nyaman ya Pak RW ya kalau seperti itu Pak ya. Masing-masing tadi mempraktekkan tadi hablu minannasnya tadi. Bukti bahwa kita punya hubungan baik dengan Tuhan.
Bukan casingnya yang kelihatan baik, tapi prakteknya ternyata tidak baik. Masih dipenuhi dengan kebencian, masih membeda-bedakan. Ya itu. Nah, kemudian sila yang kedua, nanti sama ya dengan dikatakan bahwa Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Aku adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku ini manusia adil dan punya adab, gitu loh maksudnya. Ya, mari kita menjadi pribadi yang tadi adil dan punya adab. Menjadi manusia yang adil dan punya adab di dalam kehidupan kita ini. Nah, itu kalau kita masukkan dalam hati kita, Tuhan, aku adalah manusia yang adil dan beradab. Itu juga menjadi doa buat kita semua Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu mengatakan tadi, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Aku adalah manusia yang adil dan beradab. Punya adab. Adabnya apa? Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau pengen disayangi, ya menyayangi dulu. Ya, jadi banyak orang tuh menuntut disayangi tapi tidak pernah mau menyayangi gitu loh. Itu ego namanya. Jadi apapun yang Bapak Ibu inginkan dalam kehidupan Anda, apapun yang Bapak Ibu inginkan terjadi dalam kehidupan Anda, lakukan dulu untuk orang lain. Lainlah adab namanya. Ya. Kalau hidupmu mau baik, ya, mau mendapat kebaikan, ya lakukan kebaikan-kebaikan terhadap banyak orang. Kalau hidupmu mau merasa damai, ya jadilah pelaku-pelaku kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hidupmu mau merasakan keberkahan, ya lakukan. Hidupmu melakukan keberkahan-keberkahan bagi banyak orang. Jadi apapun yang ingin kita rasakan, lakukan dulu untuk orang lain. Lakukan dulu untuk orang lain. Karena hidup kita tuh seperti gaung, Bapak sekalian ya, seperti gaung. Gaung tuh kalau kita teriak gitu ya, aku cinta padamu gitu kan. Kan gaungnya juga sama, membalas. Aku cinta padamu kan gitu kan. Nah, mantulnya kadang bisa berkali-kali. Tadi ngomongnya cuma sekali, mantulnya bisa berkali-kali. Itulah kehidupan Bapak sekalian. Apapun yang Bapak Ibu lakukan itu menjadi gaung. Gitu loh. Bapak Ibu lakukan sekali, kadang kembalinya berkali-kali. Tapi jangan berharap melakukan sesuatu tapi pamrih ya supaya nanti datang kembali berkali-kali, bukan itu maksudnya. Itu udah hukum semesta ya, itu udah hukum alam. Bapak Ibu gak usah mikir, wah aku harap apa karo Pak RT kok gen itu ganti ping 8 gak gitu. Jadi kan itu udah otomatis ketika kita baik dengan Pak RT. Walaupun Pak RT gak baik dengan saya, tetapi semesta punya cara nanti. Kebaikan itu datangnya dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, gak usah melihat orang itu mau membalas atau enggak, orang itu mau baik atau enggak. Maka yang saya ajarkan dulu apa? Ketika berbuat baik, lakukan dulu ke orang yang tidak kita kenal. Ini untuk menjaga motivasi yang tulus gitu. Nah, yang saya lakukan kalau itu contoh ya, jalan di pagi hari, saya berbagi pada orang yang tidak saya kenal. Supaya apa? Gak ada motivasi, gak ada tendensi apapun. Nah, gitu loh. Nanti kalau saya berbagi dengan orang yang saya kenal, misalnya sama Luki, ya, tak bantu, tak kasih uang, dia lupa mengucapkan terima kasih. Nanti saya udah nengati gak enak ini. Wah, semeti bantu matur nuwun ora kan gitu kan. Tapi gak gitu ya Luki ya. Yang penting melakukan kebaikan. Ya. Nah, jadi berbagi tanpa tendensi ini yang harus kita semua latihan. Karena selama ini banyak orang berbagi masih dengan tendensi. Oke ya, jadi aku adalah manusia yang adil dan beradab. Jadi ketika mau melakukan sesuatu yang gak baik, aku ini beradab kok. Karena udah masuk ke dalam hati, darah daging. Itu. Wah, aku ini manusia yang adil. Ya adil tadi kan, jadi selalu diukur dengan diri kita sendiri. Kalau aku gak mau disakiti, ya aku gak akan nyakiti.
Kalau aku pengen mendapatkan kebaikan, aku harus lakukan kebaikan dulu gitu loh. Tidak menuntut orang lain untuk baik baru kita baik, tapi lakukan kebaikan baru nanti kita akan mengalami kebaikan-kebaikan semesta di dalam kehidupan kita.